Salah satu pelayanan instalasi gizi RSUD Banyumas adalah penyuluhan kesehatan kepada pasien hemodialisa. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pasien mengenai pengaturan makanan yang tepat terkait penyakitnya. Apa itu hemodialisa? Hemodialisa merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh dengan menggunakan mesin hemodialisa. Akibatnya, zat-zat gizi yang masih diperlukan oleh tubuh seperti protein, gula, mineral, dan vitamin larut air dimungkinkan ikut hilang terbuang. Oleh karenanya, perlu pengaturan makanan atau diet agar berat badan kering tidak turun, untuk mengganti zat gizi yang hilang serta mengendalikan risiko anemia dan gangguan jantung. Lalu, bagaimana pengaturan makannya? Tingkatkan konsumsi protein atau lauk pauk. Batasi konsumsi natrium atau sodium atau garam. Batasi konsumsi bahan makanan sumber kalium atau olah dulu sebelum dikonsumsi. Batasi konsumsi cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Konsumsi makanan sumber protein ditingkatkan untuk mencegah berkurangnya massa otot atau berat badan kering turun dan atau bengkak karena menurunnya protein di dalam tubuh atau biasa disebut dengan hipoalbumin. Lalu, apa saja makanan sumber protein yang harus ditingkatkan konsumsinya? Asupan lauk hewani dianjurkan 3-4 porsi sehari. Contohnya, per porsinya antara lain 1 potong sedang daging ayam tanpa kulit atau daging sapi, 1 butir telur ayam, 1 potong sedang ikan, serta 1 gelas susu. Asupan lauk nabati dianjurkan 2-3 porsi sehari. Contoh per porsinya antara lain 1 potong besar tahu, 2 potong sedang tempe, 2 sendok makan kacang hijau atau kacang tanah. Pada pasien yang rutin hemodialisa, konsumsi makanan tinggi natrium berisiko meningkatkan asupan cairan karena membuat rasa haus yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi, timbunan cairan berlebih di tubuh atau bengkak, dan gangguan fungsi jantung. Bagaimana tips penggunaan garam yang tepat untuk pasien hemodialisa? Gunakan sedikit garam dan tambahkan pada akhir proses pemasakan. Jangan menambahkan bumbu penyedap atau garam meja atau ekstra garam pada makanan. Selain garam, terdapat bahan makanan yang mengandung garam tinggi, di antaranya makanan yang diawetkan dengan garam, makanan ringan tinggi garam, makanan kaleng, dan makanan cepat saji atau fast food. Pada saat menjelang hemodialisa, kurang lebih 7-8 jam sebelum hemodialisa, dianjurkan konsumsi makanan bebas, khususnya tinggi natrium atau sodium atau garam untuk mencegah terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah. Pada pasien hemodialisa, jika terjadi hiperkalemia atau kadar kalium lebih dari normal, dianjurkan untuk membatasi konsumsi bahan makanan tinggi kalium karena dapat mengganggu fungsi jantung. Lalu, apa saja bahan makanan yang tinggi kalium? Kalium banyak terdapat pada kentang, singkong, ubi kuning, tepung tapioka, kacang-kacangan, bayam, daun pepaya, buncis, kapri, kembang kol, alpukat, pisang, santan, dan air kelapa. Jika ingin mengkonsumsi bahan makanan tinggi kalium, ada beberapa tips untuk mengurangi kandungan kaliumnya. Beberapa caranya adalah mencuci bahan makanan yang telah dipotong, rendam di dalam air hangat minimal 1 jam, cuci kembali dengan air mengalir beberapa menit. Kelebihan cairan dapat menimbulkan gangguan jantung serta penumpukan cairan di dalam tubuh, sehingga kenaikan berat badan di antara periode waktu dialisis menjadi berlebih. Kenaikan berat badan yang dianjurkan di antara periode waktu hemodialisa adalah kurang dari 3 kilo.
Banyaknya kebutuhan cairan yang dianjurkan pada pasien hemodialisa dalam sehari adalah jika masih ada urin, cairan yang dikonsumsi sejumlah urin 24 jam ditambah 500 sampai dengan 750 cc. Jika sudah tidak ada urin, jumlah cairan maksimal 4 gelas belimbing atau 800 cc. Jumlah air yang dikonsumsi berasal dari air dalam makanan dan minuman. Tips mengurangi konsumsi cairan diantaranya adalah makanan dibuat dalam bentuk tidak berkuah, cairan lebih baik dalam bentuk minuman, kurangi konsumsi garam atau makanan tinggi garam untuk mengurangi rasa haus, konsumsi air putih hendaknya gunakan botol bukan gelas, konsumsi permen rasa asam atau air es, dan jaga kebersihan mulut. Proses pengobatan penyakit pada pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa bukan hanya terapi obat atau terapi hemodialisa saja, tetapi juga pengaturan makan atau diet yang tepat sehingga dapat mendukung hidup pasien yang berkualitas.